Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Kurir, channel yang membahas tentang peluang bisnis dan strategi bisnis multi ekspedisi dari MMBC Express. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang strategi promosi agen multi ekspedisi MMBC Express. Nah, bagaimana sebetulnya strateginya? Video ini dibuat karena memang menjawab pertanyaan. Ada beberapa agen yang masih kesulitan untuk bisa mendatangkan customer ke rumah atau ke tokonya. Baik, yang pertama yang harus Anda coba pikirkan adalah mindset ya. Anda bangun dulu mindset bahwa menjalankan bisnis ekspedisi ini mudah. Menjalankan bisnis agen MMBC Express ini mudah, ya, jadi tidak sulit. Karena sulit atau mindset sulit itu akan membuat Anda menjadi semakin sulit. Tapi ketika Anda berpikir mudah, maka alam semesta itu mengikuti dan mendukung Anda untuk memang menjalankan bisnis ini secara mudah. Baik, nah setelah mindset itu Anda setting, selanjutnya adalah Anda pahami bahwa Anda ini mau main jalan di pola yang mana. Karena perlu diketahui yang saya sering berulang-ulang bahwa ketika posisi Anda sebagai distributor, maka Anda berhak menjalankan dua pola bisnis. Bisnis yang pertama saya sebut sebagai retail, kemudian yang kedua itu adalah retail, kemudian yang kedua adalah mengembangkan keagenan. Tapi ketika Anda sebagai agen, ya lupakan untuk pola bisnis yang keagenan, karena Anda tidak akan bisa menjalankan bisnis keagenan ini ya. Yang bisa hanya distributor. Nah, apa retail? Retail adalah kita menjual seluruh produk, seluruh jasa yang ada di sistem MMBC. Ketika keagenan, maka Anda menjual sistemnya. Ya, jadi kalau retail ini menjual produk jasa yang ada di sistem. Ketika kita menjalankan keagenan, kita menjual sistemnya. Jadi sistemnya ini bisa dijual. Anda pahami kedua pola bisnis ini ya. Ini pola berbeda dengan strategi promosi yang berbeda juga. Oke, kita anggap sekarang bicara tentang retail dulu ya. Bicara masalah retail. Lalu bagaimana strategi retail? Nah, untuk bicara strategi retail, kita ini kan punya sistem yang bisa mensupport untuk pengiriman barang, kemudian travel, kemudian PPOB, multi payment ya, point payment online system. Jadi Anda bisa menerima pembayaran listrik, pembayaran PDAM, pembayaran internet, IndiHome, gitu kan, dan lain sebagainya, banyak bisa dilihat di sistem. Ini kita bermain di radius. Kuncinya di sini sebetulnya. Anda harus mengkaji atau mensurvei agen ekspedisi yang paling dekat dengan tempat Anda siapa aja. Kemudian lokasinya berapa jauh. Kemudian ada berapa banyak. Itu harus di mapping. Anggaplah Anda berada di pusat kecamatan, kemudian Anda berjarak sekitar 2 km dari agen ekspedisi yang official ya, seperti misalkan JNT atau Si Cepat officialnya langsung ya. Nah, katakanlah dia 2 km dari Anda, 2 km. Jarak antara Anda dan agen lain, katakanlah agen lain 2 km. Itu misalkan paling dekat.
Ya, ada yang paling jauh misalkan 4 kilo dan lain sebagainya. Nah, bicara radius, ini adalah bicara jangkauan Anda. Jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan konsumen yang radiusnya itu melebihi dari radius si agen. Contoh misalkan kita buka MNBC, kemudian ada agen si cepat itu berada 2 km. Kemudian kita promosi melebihi 2 km itu atau melebihi si agen si cepat itu. Jangan berharap. Karena jangkauan maksimal kita kalau jarak antara kita dengan si agen si cepat itu 2 km, kita hanya bisa maksimal itu 1 km dari tempat kita. Nah, kalau 1 km dari tempat kita, nanti tinggal kita lingkari dari kita 1 km itu ada kelurahan atau wilayah apa saja yang masuk menjadi market kita. Itu paham ya, harus sampai situ ya. Nah, jangan berharap orang yang jauh dari kita kemudian dia mau. Karena dia akan lebih memilih orang yang agen terdekat dari tempat dia. Ngapain dia jauh-jauh ke tempat kita? Karena di dekat dia pun ada agen ekspedisi. Jadi seperti itu konsepnya. Konsep radius itu seperti itu. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan di radius 1 km keliling kita? Tentu yang harus kita lakukan adalah kita cari teman yang terdekat dulu. Ini bisa teman, bisa saudara, bisa kerabat, apalah gitu ya. Siapapun yang terdekat dulu, jarak 1 km. Nah, kemudian Anda buat promosi di WhatsApp, ya, kata-kata yang menarik, ya, copywritingnya yang menarik. Kemudian Anda share broadcast ke teman-teman melalui WhatsApp dan minta tolong di-share juga dari teman-teman Anda. Oke, itu yang pertama. Kemudian, ini lewat WhatsApp ya. Kemudian yang kedua adalah Anda sering update status Facebook. Facebook itu kan otomatis teman ya, banyak yang teman kita. Maka kita harus share sebanyak mungkin, sesering mungkin ke teman-teman kita. Jadi ini kuncinya adalah karena kita bicara radius, yang radius ini tidak terlalu jauh karena kita ada persaingan. Maka target utamanya adalah teman, saudara, kerabat, kenalan, dan lain sebagainya untuk membantu share. Atau lebih canggih lagi ya, menggunakan Facebook Ads. Facebook Ads ini kemudian Anda jangkau ya, jangkauannya ini hanya kecamatan Anda. Hanya sekecil itu yang Anda jangkau. Mungkin sehari gocap gitu kan, bisa lakukan itu. Oke, nah kemudian saya tidak menyarankan brosur ya, karena brosur itu kuno, tapi kalaupun bisa ya silakan. Anda bisa pasang Google Map. Ya, Google Map, Google Business ya. Jadi ketika orang mencari layanan agen pengiriman barang, maka yang muncul terdekat nih, apa manfaatnya Google Map? Google Map itu bermanfaat ketika orang mencari agen pengiriman barang melalui Google Map, kemudian Anda ada di Google Map, maka dia akan menemui Anda, ya, sekitar Anda tentunya ya. Orang yang sekitar Anda mencari alamat pasti akan menemuin. Ini mudah kok, banyak tutorial ya. Nah, ini bisa Anda lakukan. Sesimpel ini karena jangkauan kita ini kita harus pandai untuk mensosialisasikan, ya, pandai kita sharing gitu. Kalau ada grup grup warga di komplek, ya sharing di situ. Anda bisa mengirim barang gitu, jangan malu. Nah, itu kuncinya. Kemudian jika Anda mau menjalankan bisnis keagenan, nah, kalau bisnis keagenan ini lebih luas jangkauannya, se-Indonesia. Siapapun yang sudah tercover oleh ekspedisi, dia pasti bisa buka.
Maka cara yang paling mudah ini adalah melalui YouTube, ya kan? Kemudian Instagram, kemudian Facebook, ya. Kemudian web ya, website dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Pokoknya semua online dipakai.